Halo guys, kembali lagi bersama aku Aca di Ada. Kali ini kita akan coba tanya orang-orang mengenai pendapat mereka tentang nuklir. Sebenarnya nuklir sudah banyak berkembang, tetapi gimana sih pandangan mereka mengenai nuklir dan apa yang mereka ketahui mengenai nuklir dan aplikasinya? Yuk, kita cari tahu. Pernah dengar tentang nuklir? Ya pernah lah. Sekilas aja sih, kayak cuman pernah dengar tapi kurang tahu artinya. Biasanya kedengarnya di game-game. Energi, senjata, Petir gitu atau tentang ledakan gitu. Zombie gitu, kayak acid gitu kalau pikirnya. konspirasi. Oh iya, ini jawaban paling ilmiah. Inti atom. Kayaknya. Nuklir untuk pabrik-pabrik kalau nggak salah gitu. Nah terus untuk pembuatan apa-apa gitu. Yang aku tahu baru kayak bisa menyebabkan ledakan aja. Tadi kan satu energi. Terus kalau nggak salah pernah baca juga di bidang pertanian. Katanya ada rekayasa genetika pakai nuklir lah. Jadi selain buat energi, di bidang pertanian juga dia pakai. Terus di bidang kesehatan ya, untuk identifikasi penyakit awal. Ya terakhir ya seperti yang kita tahu yang jadi perebutan banyak negara dan menjadi perbincangan hangat ya senjata. Jadi, nah ini mungkin aku ngomongnya dari sebagai mahasiswa yang nggak berkulat di bidang nuklir, tapi setahu aku itu lumayan banyak aplikasinya. Jadi contohnya yang paling sering digunakan tuh sebenarnya untuk orang ahli geologi, terus di industri makanan juga dipakai untuk pengawetan makanan. Kalau di agrikultur juga dipakai. Jadi paling umum itu tuh di bidang kesehatan. Nah kalau kesehatan sendiri itu banyak. Contoh paling utamanya itu digunakan untuk teman-teman kalau misalkan ada yang pernah dengar CT scan, MRI scan, pokoknya yang scan gitu, yang berhubungan tentang gimana caranya kita bisa melihat badan manusia dengan alat. Nah itu kan sebenarnya nuklir terlibat ya. Oh, jadi begitu ya pandangan orang-orang terhadap nuklir. Mungkin kalau Edu guys mendengar kata nuklir, mungkin teringat soal bom, Chernobyl, Fukushima. Pasti serem kan? Lalu apakah benar nuklir hanya seperti itu saja? Atau ada hal lain dari nuklir yang belum kita ketahui? Daripada bertanya-tanya, yuk kita simak penjelasannya. Apa itu nuklir sebenarnya? Nuklir adalah ilmu yang mempelajari mengenai inti atom. Saat atom-atom saling bertumbukan atau mengalami peluruhan, maka akan dihasilkan atom baru, energi, dan radiasi. Proses inilah yang disebut sebagai reaksi nuklir. Hasil dari reaksi nuklir itulah yang kita gunakan untuk PLTN maupun bom nuklir seperti yang kita ketahui. Namun, tahukah kamu bahwa reaksi nuklir tidak hanya digunakan untuk PLTN atau bom nuklir saja? Setidaknya ada 6 aplikasi yang kali ini Aca akan jelaskan. Yang pertama ada baterai. Baterai nuklir bekerja dengan memanfaatkan proses peluruhan radioaktif, baik itu helium maupun elektron, yang dalam proses peluruhannya disertai pelepasan muatan listrik yang dapat dikonversi menjadi energi listrik. Baterai nuklir pertama kali didemonstrasikan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Henry Moseley pada tahun 1913.
dengan memanfaatkan aliran partikel dari peluruhan isotop radium. Dalam pemanfaatannya, baterai nuklir ini biasa digunakan sebagai energi pesawat luar angkasa atau baterai dalam alat pacu jantung. Sedangkan untuk penggunaan baterai portable seperti baterai smartphone atau laptop masih dalam tahap riset atau pengembangan karena ada beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan, diantaranya adalah harga dan keselamatan lingkungan. Yang kedua adalah tracer. Runut atau tracer merupakan suatu teknik untuk mendapatkan informasi mengenai perilaku suatu objek dengan cara menandai objek tersebut dengan suatu bahan yang dapat ditelusuri sepanjang pencarian informasi. Penggunaan nuklir dalam tracer memanfaatkan radioisotop sebagai bahan tracer dalam sebuah sampel untuk mengidentifikasi proses-proses yang terjadi dalam sampel tersebut. Dua aplikasi tracer yang biasa digunakan adalah mendeteksi kebocoran pipa dan radio dating, yaitu teknik untuk mengetahui umur dari suatu sampel. Pada deteksi kebocoran pipa, radioisotop sebagai bahan tracer diinjeksikan ke dalam pipa. Lalu, jika pipa mengalami kebocoran, maka radioisotop akan keluar dari pipa melalui lubang yang bocor. Dengan mendeteksi keberadaan radioisotop tersebut, dapat ditentukan kebocoran yang terjadi pada pipa. Dan untuk aplikasi tracer sebagai radio dating, dimanfaatkan pendeteksian radioisotop yang meluruh dalam sampel untuk kemudian dihitung dengan perumusan peluruhan radioaktif sehingga ditemukan umur dari sampel tersebut. Selanjutnya ada alat ukur dan sensor. Aplikasi nuklir sebagai alat ukur diantaranya digunakan dalam density gauge. Apa itu density gauge? Pada dasarnya, menggunakan radioaktivitas, kita dapat menentukan densitas dari suatu bahan. Dan apa itu densitas? Densitas dapat kita katakan bahwa densitas adalah seberapa rapat partikel-partikel di dalam suatu bahan. Untuk mengukur densitas dari suatu bahan, dibutuhkan suatu detektor yang diletakkan pada jarak tertentu dari sumber radiasi. Kemudian, bahan tersebut diletakkan di antara sumber radiasi dan detektor, dan biarkan radiasi dari sumber mengenai bahan. Nah, karena bahan tersusun atas partikel-partikel, partikel tersebut dapat menahan radiasi yang datang. Semakin rapat partikel dalam suatu bahan, maka intensitas radiasi yang bisa menembus bahan semakin kecil. Nah, detektor akan mendeteksi seberapa besar intensitas yang melalui bahan tersebut. Jadi, dengan mengetahui seberapa kecil intensitas radiasi yang diterima detektor, maka kita dapat mengetahui seberapa besar densitas dari suatu bahan. Aplikasi nuklir selanjutnya adalah untuk pengawetan makanan. Pada pengawetan makanan dimanfaatkan radiasi nuklir dalam proses iradiasi. Iradiasi adalah proses memberikan paparan radiasi pada suatu objek. Dengan melakukan iradiasi pada makanan, maka bakteri berbahaya yang menyebabkan pembusukan dapat terbunuh sehingga makanan dapat lebih awet dengan jangka waktu penyimpanan yang lebih lama. Proses iradiasi tidak memerlukan panas dan tidak mengubah rasa, gizi, tekstur maupun tampilannya. Iradiasi dapat digunakan pada produk makanan kaleng, umbi-umbian, dan biji-bijian. Lalu selanjutnya ada pengontrolan serangga. Sama seperti pengawetan makanan, aplikasi nuklir pada pengontrolan serangga menggunakan proses iradiasi. Suatu serangga yang mewabah, kita berikan iradiasi sangat besar, sangat lama, sampai dia mandul. Serangga mandul akibat iradiasi, kemudian dilepaskan kembali ke lingkungannya, dan karena dia mandul, dia akan membuat populasi terganggu, berkurang, bahkan menghilang.
Nah, teknik iradiasi ini telah digunakan pada tahun 1958 hingga 1960 untuk menghilangkan serangga yang mewabah di Florida. Mungkin guys jadi takut, loh nuklir bisa buat kita mandul dong? Tenang aja, agar suatu makhluk hidup bisa mandul akibat iradiasi, perlu intensitas dan waktu yang cukup besar. Jadi, selama kita masih di batas aman, ya aman. Justru, nuklir bisa dipakai pada bidang kesehatan loh. Aplikasi nuklir yang terlahir ada di bidang kesehatan. Aplikasi nuklir di bidang kesehatan digunakan pada alat-alat untuk diagnostik imaging atau pencitraan diagnostik, yaitu seperti computed tomography, positron emission tomography, single photon emission tomography, dan lain sebagainya. Pada diagnostik imaging, alat-alat tersebut akan mencitrakan bagian tubuh dengan cara menembakkan sinar X atau radionuklida pada jaringan tubuh yang dituju. Kemudian, sinar X atau radionuklida yang telah melewati jaringan tubuh akan diterima oleh detektor dan diteruskan ke komputer untuk ditampilkan citranya. Diagnostik imaging ini digunakan untuk mendeteksi sel-sel tubuh yang rusak, tulang-tulang yang patah, tumor, dan kanker. Selain untuk alat-alat diagnostik imaging, aplikasi nuklir di bidang kesehatan dapat dimanfaatkan untuk sterilisasi alat-alat medis. Gimana? Baik juga aplikasi nuklir di sekitar kita kan? Jadi, nuklir itu nggak selalu tentang bom, Chernobyl, atau Fukushima loh. Sekarang, guys gak perlu takut lagi kalau dengar kata nuklir. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video fisika yang asik lainnya. Dan ingat terus ya guys, dimanapun kalian berada, di sana pasti ada fisikanya.